Erdogan murka. Ancam Rasmus Paludan ditangkap, Swedia dan NATO pusing, umat Islam mulai mengecam. Heboh Al-Quran dibakar, Erdogan ngamuk, Swedia dan NATO pusing. cnbcindonesia.com. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan Swedia pada hari bahwa mereka seharusnya tidak mengharapkan dukungannya untuk bergabung dengan NATO setelah kejadian pembakaran Al-Quran di luar kedutaan Ankara di Stockholm. Komentar keras Erdogan semakin menjauhkan prospek Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi pertahanan barat itu sebelum pemilihan presiden dan parlemen Turki pada Mei. Turki dan Hungaria adalah satu-satunya anggota NATO yang tidak meratifikasi keputusan bersejarah pada negara-negara tetangga Nordik itu untuk mematahkan tradisi non-blok militer mereka dalam menanggapi serangan Rusia ke Ukraina. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán telah berjanji bahwa parlemennya akan menyetujui 2 penawaran bulan depan. Namun Erdogan telah berusaha keras menuju pemilihan yang ketat, di mana dia mencoba untuk memberi energi pada basis pemilihan nasionalisnya. Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan dari kami untuk NATO, kata Erdogan dalam tanggapan resmi pertamanya terhadap tindakan politisi anti-Islam selama protes pada Sabtu lalu yang disetujui oleh polisi Swedia, meskipun Turki keberatan, dilansir AFP Selasa 24 Januari 2023. Jelas bahwa mereka yang menyebabkan aib seperti itu di depan kedutaan besar negara kita tidak dapat lagi mengharapkan kebaikan dari kita terkait permohonan mereka untuk menjadi anggota NATO, kata Erdogan. Adapun Swedia bereaksi dengan sangat hati-hati terhadap pernyataan Erdogan. Saya tidak bisa mengomentari pernyataan malam ini. Pertama, saya ingin memahami persis apa yang dikatakan, kata Menteri Luar Negeri Tobias Billström kepada kantor berita TT Swedia. Sementara itu, para pemimpin Swedia mengutuk tindakan politisi sayap kanan Rasmus Paludan, tetapi membela definisi luas kebebasan berbicara di negara mereka. Saya ingin mengungkapkan simpati untuk semua muslim yang tersinggung dengan apa yang terjadi di Stockholm hari ini, cuit Perdana Menteri Ulf Kristersson di Twitter pada Sabtu. Perlu diketahui, Erdogan telah menetapkan serangkaian kondisi sulit yang mencakup permintaan Swedia untuk mengekstradisi puluhan tersangka Kurdi yang dituduh Ankara sebagai terorisme atau juga keterlibatan dalam kudeta gagal pada 2016. Swedia dengan Turki pun sejatinya telah membuat kemajuan dengan banyaknya kunjungan para menteri tinggi ke Ankara. Stockholm juga telah memberlakukan amandemen konstitusi yang memungkinkan pengesahan undang-undang anti-teror yang lebih keras yang diminta oleh Ankara. Namun keadaan menjadi buruk ketika sekelompok kecil Kurdi mengantukkan patung Erdogan di luar balai kota Stockholm pada awal bulan ini. Turki lalu memanggil duta besar Swedia dan mencabut undangan ketika parlemennya untuk mengunjungi Ankara. Keputusan polisi Swedia untuk menyetujui protes Paludan juga mendapat tanggapan serupa. Turki memanggil duta besar Stockholm untuk ganti rugi dan juga membatalkan kunjungan yang direncanakan oleh Menteri Pertahanan Swedia. Erdogan mengatakan pembakaran kitab suci umat Islam adalah kejahatan rasial yang tidak dapat dipertahankan dengan kebebasan berbicara. Tidak seorang pun berhak mempermalukan orang-orang kudus, katanya dalam pidato yang disiarkan televisi secara nasional. Ketika kita mengatakan sesuatu, kita mengatakannya dengan jujur, dan ketika seseorang menghina kita, kita menempatkan mereka pada tempatnya. Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO, mengecam posisi Erdogan di Swedia. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat adalah komoditas yang berharga di Swedia dan juga di semua negara NATO lainnya. Dan itulah mengapa tindakan yang tidak pantas ini tidak secara otomatis ilegal. Stoltenberg yang muslim semi lalu berbicara tentang proses keanggotaan jalur cepat pada dalam beberapa minggu, menambahkan dalam wawancara bahwa pemerintah Swedia telah mengutuk demonstrasi dengan sangat jelas.